Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dini Antika. Saya akan membahas tugas terkait mata kuliah Manajemen Risiko untuk kelas MJ 502. Di sini ada soal untuk tugas struktur mata kuliah Manajemen Risiko yaitu PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terlambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan resiko dalam menghadapi bencana alam. Pertanyaan pertama adalah, apa saja resiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Lalu yang kedua, bagaimana dampak resiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan? Dan yang terakhir, rekomendasikan langkah-langkah mitigasi resiko untuk mengurangi dampak bencana serupa di masa depan. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan pertama, yaitu apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yang pertama, gangguan operasional, di mana banjir menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang yang dapat mengganggu rantai pasokan dan operasional sehari-hari perusahaan. Kedua, kerusakan fasilitas. Gudang yang terendam akibat kerusakan fisik pada bangunan dan barang-barang yang disimpan dapat memerlukan biaya perbaikan atau penggantian yang signifikan. Ketiga, kerugian finansial. Keterlambatan dan kerusakan dapat mengakibatkan kerugian pendapatan, biaya tambahan untuk pemulihan, dan potensi denda akibat pelanggaran kontrak. Keempat, reputasi perusahaan. Keterlambatan pengiriman dan keluhan pelanggan dapat merusak reputasi perusahaan yang berdampak pada kepercayaan pelanggan dan potensi bisnis di masa depan. Kelima, kepuasan pelanggan. Keterlambatan dalam pengiriman dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan pelanggan setia dan mengurangi pangsa pasar. Lalu yang keenam, resiko hukum. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban kontraktual dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari klien atau mitra bisnis. Lalu yang ketujuh, kesulitan dalam manajemen sumber daya. Banjir dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan sumber daya lain yang diperlukan oleh operasi perusahaan. Yang terakhir, resiko lingkungan dan kesehatan. Banjir dapat menyebabkan resiko kesehatan bagi karyawan dan masyarakat sekitar. Ini dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Lalu saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua, bagaimana dampak resiko tersebut terhadap keberlanjutan bisnis perusahaan. Yang pertama akan adanya penurunan pendapatan. Keterlambatan pengiriman barang dapat menyebabkan kehilangan pendapatan yang signifikan, terutama jika perusahaan kehilangan kontrak atau pelanggan akibat ketidakpuasan. Lalu, peningkatan biaya operasional. Perusahaan mungkin harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk perbaikan atau pemeliharaan gudang yang terkena banjir atau penggantian barang yang rusak, serta biaya logistik untuk mengatasi gangguan yang terjadi. Lalu, dampak reputasi. Reputasi perusahaan dapat rusak karena keterlambatan pengiriman dan keluhan pelanggan. Hal ini dapat mengurangi daya tarik perusahaan di mata calon pelanggan dan mitra bisnis. Lalu, resiko lain yaitu kehilangan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan yang disebabkan oleh keterlambatan dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan setia dan mengurangi pangsa pasar perusahaan. Kesulitan akses pembiayaan. Kerugian finansial yang signifikan dapat juga mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman atau investasi di masa depan, membatasi pertumbuhan dan ekspansi. Lalu, kesulitan akses pembiayaan. Kerugian finansial yang signifikan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman atau investasi di masa depan, serta membatasi pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Lalu ada resiko hukum dan kontrak.
Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban kontraktual biasanya dapat mengakibatkan tuntutan hukum atau penalti yang lebih lanjut, serta memperburuk situasi keuangan perusahaan. Adanya pengurangan sumber daya manusia. Jika situasi tidak membaik, perusahaan mungkin harus mengurangi tenaga kerja yang dapat mempengaruhi moral karyawan dan produktivitas. Lalu yang terakhir, ketidakpastian operasional. Gangguan berkelanjutan akibat bencana alam dapat menciptakan ketidakpastian dalam operasi bisnis yang dapat mempengaruhi perencanaan jangka panjang serta investasi. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang terdampak banjir pada tahun 2003 sampai 2024. Nah, menurut katadata.co.id, 60 perusahaan tekstil yang terdampak banjir ini mengalami hal yang signifikan untuk perusahaan sampai PHK massal hingga bangkrut. Di sini terdata bahwa dari tahun 2023 sampai 2024 pada pabrik tekstil tutup ada sekitar karyawan yang di PHK sekitar 4.377 orang. Untuk pabrik tekstil yang tutup, kita bisa melihat di datanya yaitu ada 8 pabrik tekstil yang tutup atau bangkrut karena banjir. Lalu ada 28 pabrik tekstil yang berhenti produksi karena banjir. Dilihat dari PT Agro, Pandes Bekasi, dan selanjutnya ke bawah ada 28. Lalu kita bisa juga melihat pabrik tekstil yang pilot. Ada 2 pabrik tekstil yang pilot karena banjir, yaitu PT Stritek Group, dan 2.500 orang telah dirumahkan. Yang kedua ada PT Pismatex, yang telah mem-PHK 1.700 orang karyawannya. Lalu ada 1 pabrik yang relokasi, yaitu PT Sai Apparel. Nah, di sini bisa kita lihat data total dari pengurangan tenaga kerja akibat banjir pada perusahaan, yaitu yang di PHK sekitar 8.144 orang dan 2.500 orang dirumahkan. Di sini kita bisa membaca dimulai dari PT Adetex 500 orang dirumahkan, Agung Tex Group 2.000 orang dirumahkan, dan selanjutnya ke bawah. Nah, ini adalah dampak yang sangat signifikan ya untuk perusahaan di mana banjir atau bencana alam itu sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh untuk sebuah perusahaan bahkan hingga bisa mengakibatkan kebangkrutan. Lalu saya akan menjawab untuk pertanyaan ketiga, rekomendasikan langkah-langkah atau mitigasi resiko untuk mengurangi dampak rencana serupa di masa depan. Yang pertama, asuransi. Perusahaan dapat mengasuransikan perusahaannya, di mana asuransi ini dapat mencakup kerugian akibat bencana alam untuk meminimalkan dampak finansial dari kerusakan pada aset dan operasi. Lalu perusahaan harus memiliki perencanaan lokasi, evaluasi lokasi gudang dan fasilitas operasional untuk memastikan mereka tidak berada di daerah rawan banjir. Pertimbangan relokasi atau pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana juga harus dilihat. Lalu investasi dalam teknologi, menggunakan teknologi untuk memantau cuaca dan kondisi iklim secara real time serta untuk memprediksi potensi risiko yang dapat mengganggu operasi. Diversifikasi rute dan pemasok. Diversifikasi rute pengiriman dan pemasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur atau sumber, sehingga tetap dapat beroperasi meskipun salah satu rutenya terganggu. Lalu berkomunikasi dengan pelanggan. Bangunlah sistem komunikasi yang efektif untuk menginformasikan pelanggan tentang status pengiriman dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah. Lalu perusahaan harus evaluasi dan uji rencana secara berkala ditinjau dan uji rencana mitigasi resiko untuk memastikan keaktifitasan dan kesesuaian dengan situasi terkini.
Yang terakhir, kerjasama dengan pihak berwenang. Perusahaan sebaiknya menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat dan lembaga penanggulangan bencana untuk mendapatkan dukungan dan informasi yang akurat saat terjadi bencana. Nah, berikut menurut sumber dari internet yang telah saya cari atau saya browsing. Nah, salah satu pencegahan perusahaan menghindari bencana alam adalah dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Apakah lokasi perusahaannya aman atau rawan bencana? Saat ini kan sudah banyak akses atau data yang bisa diambil oleh perusahaan untuk evaluasi atau sebelum mendirikan perusahaan, dilihat dulu tempatnya rawan bencana atau tidak. Gitu. Karena beberapa peta kan sudah ada nih data-data peta untuk rawan bencana atau rawan banjir di mana saja. Salah satunya ini yang saya cari dari internet. Lalu ini juga ada info dari terkait perusahaan yang salah menempatkan perusahaannya. Lalu perusahaan tersebut terdampak banjir yang cukup eh, besar ya banjirnya. Nah, di sini ada di Halmahera yaitu perusahaan nikel di Halmahera Tengah Maluku. Di sini adalah perusahaan tambang di mana perusahaan ini sering mengalami banjir sehingga pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Ini adalah perusahaan nikel di Halmahera Tengah Maluku Utara. Sudah dimulai sejak 2010 atau 2010-an. Bertambah besar dengan kehadiran kawasan industri Wedabai di tahun 2018, yaitu perusahaan dari PT Indonesia Wedabai Industri Park atau IWIP. Nah, selain perusahaan harus melihat nih lokasi perusahaannya ini apakah aman atau merugikan lingkungan sekitar. Nah, untuk perusahaan tambang di Halmahera ini salah satu perusahaan yang mengalami banjir pada saat musim hujan. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang termasuk merugikan lingkungan sekitar karena saat perusahaan ini hadir, nah daerah sekitar sering mengalami kebanjiran. Informasi menurut Walhi, yaitu eh, organisasi lingkungan seperti Walhi dan jaringan advokasi tambang menuntut agar pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan dan yang terjadi, termasuk menghentikan aktivitas ekstraksi yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat. Jadi selain perusahaan itu ingin mengambil profit sebesar-besarnya, juga harus melihat lingkungannya aman atau tidak, serta berbahaya untuk lingkungan sekitar atau tidak. Nah, hasil analisa saya yaitu bencana alam memang tidak tahu kapan terjadi. Nah, perusahaan sebaiknya selalu memiliki rencana dalam menghadapi krisis dan menghindari keputusan yang justru akan membuat perusahaan terperosok lebih jauh ke dalam krisis. Mereka harus tahu skenario terburuk yang terjadi dan harus mempunyai kontingensi plan dalam menghadapinya. Apabila pencegahan krisis tidak berhasil, maka menurut 6 langkah berikut segera harus diambil. Yang pertama, melakukan penilaian yang objektif terhadap penyebab krisis. Kedua, menentukan apakah penyebab terjadinya krisis memiliki dampak jangka panjang atau hanyalah fenomena sesaat. Lalu yang ketiga, perhitungkan setiap kejadian dalam krisis yang cermat sehingga setiap peristiwa yang terjadi dapat diantisipasi dengan baik. Lalu yang keempat, memusatkan perhatian pada upaya menyelesaikan masalah. Yang kelima, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk memperbaiki keadaan. Yang keenam, segera bertindak untuk melindungi cash flow perusahaan.
Nah, bila rencana pencegahan yang disusun tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan, sehingga krisis pun terjadi, sebaiknya perusahaan mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, memperbaiki atau mengimplementasikan rencana krisis. Yang kedua, mengkomunikasikan tindakan yang diambil untuk mengatasi krisis pada publik organisasi. Ketiga, menangani publik yang terkena dampak. Keempat, mencari dukungan pihak ketiga dan para ahli, menerapkan program komunikasi internal dan menjalankan program sehari-hari dengan normal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.